Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Satria Darmawan dengan NIM 441604029, Program Studi Keuangan dan Perbankan Terapan. Pada kali ini saya ingin memaparkan hasil skripsi yang telah selesai saya buat dengan judul Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, dan Persepsi Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Financial Technology atau Fintech. Studi kasus pada mahasiswa jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta angkatan tahun 2016 sampai 2019. Latar belakang dapat dilihat pada gambar. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia melakukan survei pada tahun 2018 bahwa jumlah pengguna internet aktif di Indonesia sebanyak 64,8% dari jumlah penduduk Indonesia. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 10,12% dibandingkan tahun 2017. Pesatnya kenaikan pengguna internet di Indonesia menciptakan suatu inovasi bisnis baru dalam bidang keuangan, yaitu fintech atau financial technology. Perkembangan jumlah perusahaan fintech di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, yang awalnya pada tahun 2006 hanya 4 perusahaan, kemudian pada tahun 2015 sampai 2016 meningkat pesat menjadi 165 perusahaan. Indonesia mempunyai potensi dalam melakukan pengembangan fintech. Sudah banyak produk-produk fintech yang bermunculan. Pengembangan fintech perlu dilakukan khususnya di lingkungan kampus, karena kampus sebagai lembaga institusi pendidikan mempunyai peranan penting dalam melakukan pengembangan fintech. Akan tetapi, kampus yang menggunakan fintech masih sedikit. Oleh karena itu, sosialisasi mengenai fintech perlu dilakukan. Berdasarkan prasurvei yang dilakukan oleh peneliti pada mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta, dari 20 responden, hanya 6 responden yang menggunakan fintech. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Wildan pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Wali Songo Semarang, dari 15 responden, hanya 5 responden yang menggunakan fintech. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Pak Budi pada mahasiswa UIN Wali Songo, dari 2/3 respondennya sudah menggunakan fintech. Akan tetapi, intensitas pemakaiannya masih rendah, yaitu 1 kali transaksi dalam sebulan. Kemudian, mahasiswa Universitas Yarsi dan FKM UI, para mahasiswa masih melakukan pembayaran di kantin menggunakan uang tunai. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih rendahnya minat bertransaksi menggunakan fintech. Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, peneliti melihat perlu dilakukannya penelitian mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat bertransaksi menggunakan fintech. Peneliti telah melakukan prasurvei pada mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta dengan responden sebanyak 20 mahasiswa menggunakan 5 variabel yang dapat mempengaruhi minat bertransaksi menggunakan fintech. Dari hasil prasurvei tersebut, terdapat 3 variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi minat bertransaksi menggunakan fintech. Ketiga variabel tersebut yaitu sikap, norma subjektif, dan persepsi risiko. Dengan demikian, penelitian ini akan menggunakan ketiga variabel tersebut. Kemudian gap penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Esti Ningrum dan Sari menunjukkan bahwa sikap dan norma subjektif berpengaruh terhadap minat transaksi menggunakan e-money. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Amalia dan Suyono menunjukkan bahwa sikap dan norma subjektif tidak berpengaruh terhadap minat perilaku dalam bertransaksi menggunakan sistem berbasis e-commerce. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Sijabat, Utajulu, dan Sihombing menunjukkan bahwa persepsi risiko berpengaruh terhadap niat penggunaan fintech. Kemudian, Afghani dan Yulianti menunjukkan bahwa persepsi risiko tidak berpengaruh terhadap adopsi e-banking. Berdasarkan fenomena dan gap penelitian yang telah dijelaskan, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, dan Persepsi Risiko terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Financial Technology atau Fintech. Studi kasus pada mahasiswa jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta angkatan tahun 2016 sampai 2019. Selanjutnya, tujuan penelitian.
Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh sikap terhadap minat bertransaksi menggunakan fintech pada kalangan mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Jakarta angkatan tahun 2016 sampai 2019. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh norma subjektif terhadap minat bertransaksi menggunakan fintech pada kalangan mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Jakarta angkatan tahun 2016 sampai 2019. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh persepsi risiko terhadap minat bertransaksi menggunakan fintech pada kalangan mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Jakarta angkatan tahun 2016 sampai 2019. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh sikap, norma subjektif, dan persepsi risiko terhadap minat bertransaksi menggunakan fintech pada kalangan mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Jakarta angkatan tahun 2016 sampai 2019. Berikut merupakan gambar kerangka pemikiran. Untuk hipotesis penelitian ini yaitu H1 sikap berpengaruh signifikan terhadap minat bertransaksi menggunakan fintech. H2 norma subjektif berpengaruh signifikan terhadap minat bertransaksi menggunakan fintech. H3 persepsi risiko berpengaruh signifikan terhadap minat bertransaksi menggunakan fintech. H4 sikap, norma subjektif, dan persepsi risiko secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh signifikan terhadap minat bertransaksi menggunakan fintech. Selanjutnya metodologi penelitian. Jenis penelitian termasuk ke dalam penelitian kuantitatif karena data yang digunakan berupa skala angka atau numerik. Berdasarkan tingkat eksplanasinya, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian asosiatif, yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel terikat. Untuk objek penelitian pada mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Jakarta. Metode pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Dalam penentuan sampel menggunakan rumus Lowin. Dari hasil perhitungan dibulatkan menjadi 100 agar dapat memudahkan dalam penelitian. Jenis dan sumber data penelitian. Jenis data yang digunakan data kuantitatif yang diperoleh dari hasil skor yang telah diisi responden atas suatu pernyataan pada kuesioner. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil kuesioner yang disebar secara online melalui Google Form. Untuk data sekunder diperoleh dari jurnal, skripsi, dan literatur lainnya. Metode pengumpulan data dilaksanakan dengan bantuan kuesioner dan studi pustaka. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel. Variabel dependen yaitu minat bertransaksi menggunakan fintech. Sedangkan untuk variabel independen yaitu sikap, norma subjektif, dan persepsi risiko. Selanjutnya operasional variabel. Untuk variabel sikap, peneliti menggunakan tiga dimensi. Setiap dimensi berisi tiga indikator pengukuran. Operasional variabel ini diadopsi dari penelitian Edianto, Nurjayanti, Istiarni, dan Hadi Prajitno. Untuk variabel norma subjektif, peneliti menggunakan dua dimensi. Setiap dimensi berisi tiga indikator. Operasional variabel ini diadopsi dari penelitian Rois. Kemudian, untuk variabel persepsi risiko, peneliti menggunakan 4 dimensi. Setiap dimensi berisi 3 indikator. Operasional variabel ini diadopsi dari penelitian Wulandari. Untuk variabel minat bertransaksi menggunakan fintech, peneliti menggunakan 4 indikator yang diadopsi dari penelitian Wildan. Selanjutnya hasil penelitian analisis deskriptif. Analisis ini digunakan untuk menggambarkan data dari hasil kuesioner yang telah terkumpul, digambarkan dalam bentuk gambaran karakteristik responden dan gambaran distribusi item pernyataan pada setiap variabel. Berikut merupakan diagram karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Dapat dilihat didominasi oleh perempuan sebesar 65%. Selanjutnya, karakteristik responden berdasarkan program studi didominasi oleh D4 keuangan dan perbankan sebesar 24%. Karakteristik responden berdasarkan tahun angkatan didominasi oleh angkatan tahun 2016 sebesar 38%. Karakteristik responden berdasarkan frekuensi penggunaan fintech
didominasi oleh 2 kali transaksi dalam sebulan sebesar 57%. Kemudian karakteristik responden berdasarkan keperluan penggunaan fintech didominasi oleh pembayaran sebesar 93%. Selanjutnya, gambaran distribusi item variabel sikap. Yang paling dominan terdapat pada dimensi afektif dengan mendapat capaian persentase sebesar 87,13%. Untuk gambaran distribusi item variabel norma subjektif, yang paling dominan terdapat dimensi keyakinan normatif dengan mendapat capaian persentase sebesar 75%. Untuk gambaran distribusi item variabel persepsi risiko, yang paling dominan terdapat dimensi risiko fisik dengan mendapat capaian persentase sebesar 74,20%. Untuk gambaran distribusi item variabel minat bertransaksi menggunakan fintech, yang paling dominan terdapat pada indikator Y2 dengan mendapat capaian persentase sebesar 85%. Kemudian, hasil uji instrumen penelitian, yaitu pada uji validitas, dapat dilihat semua indikator pada setiap variabel mempunyai nilai p-value atau nilai signifikansi kurang dari 0,05 dan memiliki nilai R hitung lebih besar dari R tabel dengan nilai R tabel sebesar 0,195. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap item pernyataan pada kuesioner dikatakan valid, sehingga data yang diperoleh mampu mengukur variabel yang akan diteliti dengan tepat dan benar. Selanjutnya, uji reliabilitas. Dapat dilihat semua variabel mempunyai nilai Cronbach's alpha lebih dari 0,6. Maka, data kuesioner yang diperoleh dinyatakan reliable. Selanjutnya, hasil uji asumsi klasik pada uji normalitas data. Dapat dilihat grafik titik-titik plot tidak menyebar dan mengikuti garis diagonal, maka data dikatakan berdistribusi normal. Untuk mendapatkan hasil yang lebih tepat, dilakukan uji one-sample Kolmogorov-Smirnov test. Dapat dilihat nilai asimsik total lebih dari 0,05, maka data dikatakan berdistribusi normal. Kemudian, untuk hasil uji multikolinearitas, dapat dilihat semua variabel bebas memiliki nilai tolerans lebih dari 0,1 dan nilai FIF kurang dari 10. Maka dapat dikatakan tidak ada hubungan antara variabel bebas atau bebas dari multikolinearitas. Selanjutnya, hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat pada grafik scatter plot. Titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, dan titik tidak membentuk pola yang teratur dan jelas. Maka dapat dikatakan bahwa model regresi bebas dari heterokedastisitas. Untuk dapat melihat hasil yang lebih tepat, dilakukan uji secara statistik dengan menggunakan uji Gleiser. Dapat dilihat semua variabel bebas memiliki nilai sigma lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan model regresi bebas dari heterokedastisitas. Kemudian, hasil uji analisis regresi linear berganda membentuk suatu persamaan regresi, yaitu Y sama dengan 1,596 plus 0,266x1 plus 0,157x2 plus 0,036x3 plus E. Semua nilai koefisien regresi bernilai positif. Artinya, setiap satu satuan yang dinaikkan pada variabel sikap akan menaikkan variabel minat bertransaksi menggunakan fintech. Begitupun juga dengan variabel norma subjektif dan persepsi risiko. Selanjutnya, hasil uji hipotesis pada uji T. Dapat dilihat semua variabel memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 dan memiliki nilai T hitung lebih besar dari T tabel dengan nilai T tabel sebesar 1,985. Artinya, hipotesis 1, hipotesis 2, dan hipotesis 3 diterima, yaitu sikap berpengaruh signifikan terhadap minat bertransaksi menggunakan fintech. Norma subjektif berpengaruh signifikan terhadap minat bertransaksi menggunakan fintech. Persepsi risiko berpengaruh signifikan terhadap minat bertransaksi menggunakan fintech. Selanjutnya, hasil uji F dapat dilihat memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 dan memiliki nilai F hitung lebih besar dari F tabel dengan F tabel sebesar 3,09. Artinya, hipotesis 4 diterima, yaitu
sikap, norma subjektif, dan persepsi risiko secara simultan atau secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap minat bertransaksi menggunakan fintech. Selanjutnya, hasil uji koefisien determinasi. Dapat dilihat nilai R-square sebesar 0,507 atau 50,7%. Artinya, kemampuan variabel sikap, norma subjektif, dan persepsi risiko mempengaruhi minat bertransaksi menggunakan fintech sebesar 50,7%. Sisanya, yaitu 49,3%, dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian. Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan yang pertama, terdapat pengaruh positif dan signifikan sikap terhadap minat bertransaksi menggunakan fintech. Hal ini dibuktikan oleh hasil kuesioner yang telah diisi responden dari 3 dimensi yang diukur. Pada variabel sikap, ada dimensi yang paling dominan dalam mempengaruhi responden, yaitu dimensi afektif. Dari hasil kuesioner pada dimensi afektif, mayoritas responden setuju pada setiap item pernyataan, yaitu responden merasa senang, suka, dan nyaman dalam bertransaksi menggunakan fintech. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa minat seseorang untuk menggunakan fintech sangat dipengaruhi oleh sikap pengguna. Jika pengguna menyukai menggunakan fintech karena dapat memberikan kemudahan bagi dirinya, maka ia akan menggunakannya. Jadi semakin baik sikap terhadap penggunaan fintech, maka akan semakin tinggi pula minat bertransaksi menggunakan fintech. Kesimpulan kedua, terdapat pengaruh positif dan signifikan norma subjektif terhadap minat bertransaksi menggunakan fintech. Hal ini dibuktikan oleh hasil kuesioner yang telah diisi responden dari 2 dimensi yang diukur pada variabel norma subjektif. Ada dimensi yang paling mempengaruhi responden, yaitu dimensi keyakinan normatif. Dari hasil kuesioner pada dimensi keyakinan normatif, mayoritas responden setuju pada setiap item pernyataan, yaitu responden setuju bahwa keluarganya, teman dekatnya menyarankan responden untuk bertransaksi menggunakan fintech, dan orang di sekitarnya banyak yang menggunakan fintech. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa minat seseorang untuk menggunakan fintech sangat dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarnya. Oleh sebab itu, jika orang-orang di sekitarnya mempunyai pengalaman dan menyarankan responden serta memberi dukungan kepada responden untuk menggunakan fintech, maka hal tersebut akan meningkatkan minat responden untuk menggunakan fintech. Jadi, semakin besar norma subjektif atau pengaruh sosial yang diterima responden, maka akan semakin tinggi pula minat bertransaksi menggunakan fintech. Kesimpulan ketiga, terdapat pengaruh positif dan signifikan persepsi risiko terhadap minat bertransaksi menggunakan fintech. Hal ini dibuktikan oleh hasil kuesioner yang telah diisi responden pada variabel persepsi risiko. Dari 4 dimensi yang diukur, terdapat dimensi yang paling mempengaruhi responden, yaitu dimensi risiko fisik, yang menunjukkan mayoritas responden setuju bahwa dalam penggunaan fintech merasa khawatir akan pencurian data, responden merasa khawatir akan bahaya dalam menggunakan fintech, dan responden merasa khawatir akan keamanan pada produk fintech. Hasil penelitian ini menjelaskan, walaupun mayoritas responden merasa khawatir akan penggunaan produk fintech, tidak menghalangi responden untuk menggunakannya. Karena berdasarkan pengalaman dalam penggunaan produk fintech dapat membuatnya merasa senang, suka, dan nyaman, serta percaya menggunakan fintech memberikan keuntungan bagi dirinya, sehingga risiko yang diterima menjadi kecil. Hal inilah yang membuat responden tetap bertransaksi menggunakan produk fintech. Jadi, semakin besar tingkat risiko yang dirasakan oleh responden, maka tetap dapat meningkatkan minat bertransaksi menggunakan fintech. Kesimpulan keempat, sikap norma subjektif dan persepsi risiko secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap minat bertransaksi menggunakan fintech. Artinya, apabila seseorang berkeyakinan bahwa penggunaan fintech memberikan keuntungan, penggunaannya membuatnya senang, dalam penggunaan fintech juga mempertimbangkan saran dari orang sekitarnya, serta tingkat risiko yang akan diterima dalam penggunaan fintech, maka hal tersebut akan mempengaruhi minat seseorang dalam bertransaksi menggunakan fintech. Demikianlah pemaparan skripsi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.